Nah, anak-anak kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu nih, dan bersyukur. Milih anak ini ngaji ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar dengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabira babia le gendang bunga nih, gendang bunga selatan, gendang bunga utara, ratusan babia di Ustaz nih. Tetapi tidak semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan nikmat yang namanya Al-Quran. Nah, jadi kita bersyukur kita sebagai ina. Nah, ina tiang lemuni, nikdan mungkin adalah enggan bilang siap dah bersuruh meminta anak dia, kemudian dapat diraus dia, kemudian dia berdak antar dia di tempat ini. Nikdan itu doang, nikdan pilih lalu dia utara belanja, nah sehingga ada belanja. Dia pulang sekali lagi, nikdan mungkin lelah enggan. Bilang jero udah lelah. Dibilang anak ini mungkin atina milik sama dia daripada jemaah tua nangis tidak gara-gara apa? Nangis tidak gara-gara anak dan dia tahu ngaji. Gimana caranya mendoakan sida coba anak-anak sida jemaah luar meninggal dunia? Atau mungkin caranya ngurus sida jemaah ina-ina tua anak dan dia tahu ngaji, dia tahu berbakti dengan tuan dan dia mungkin dia tahu membaca Al-Quran, dia tahu caranya doa yang tidak mendoa meninggal dunia. Maka kita bersyukur inak-inak yang mudi ini, bersyukur boleh. Karena apa? Karena anak kita ini alhamdulillah masih diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari Al-Quran. Maka tidak sudah sepantasnya yang katakan anak-anak di sini adalah anak-anak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari kalamnya. Dan ibu-ibu juga adalah ibu-ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan anaknya membaca atau menghafalkan Al-Quran. Bila lu ina-ina tentang bunga itu ratusan mungkin mau 1000 lah, tidak 100 anaknya ini. Mungkin ketuk agenda si Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin kali kejaran anaknya ini. Mungkin salah daya adik dia misalnya main bola dulu nih SD Ino sesuai dengan main bolanya. Lalu alhamdulillah mereka korbanan kebahagiaan anak-anaknya, anak-anak ulumul sami demi masa depan pelungkup ketika sudah tua dan nanti ketika sudah meninggal dunia. Anak ini adalah aset yang paling baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, menaara anak dari ibu-ibu menghafal Al-Quran, ngumbil lengenda di dunia ini. Yang penting kita sembahyang kajian puasa, kati mata berpotong, kati mata riba dan lain sebagainya. Dan na'udzubillahi min dzalik taman raja ya. Lagu karena arah anak dah menghafal Al-Quran. Jadi baru ya jemaah baik dah memandang dengan neraka, amruk dan tamang sudah selain dari surga. Dan bukan hanya itu, banyak hadis-hadis yang menceritakan bahwa ibu-ibu anak-anaknya yang menghafal Al-Quran akan diberikan mahkota oleh anaknya nanti kelak pada hari kiamat. Maka dari itu ibu-ibu dia dan lelah bilang sore ini yang penting apa? Yang penting anak-anak kita ini alhamdulillah datang ke sini untuk membaca Al-Quran. Jadi sekumpul pahala tuh ini. Jangan sidang mengatakan tak mau nih. Bilang jeruk beratong di barang bunga. Ada yang kita cari dari Ustaz Musi Arab nih. Di nanya bunga nih. Artinya yang kita ambil nih. Bilang jeruk beratong ini bapak-bapak ibu-ibu. Surga amanah atau idan atau naik motor atau leka-leka. Sidang kira tak mau nih. Bilang jeruk pahala terus mau lagu tidak tahunya jemaah dan dari Allah meninggal dunia. Setiap langkah kaki ibu-ibu nih dari rumah ulumur tiba di nenek semuanya dicatat.
sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah keluarkan untuk anak-anak ini membaca Al-Quran, misalnya beli sepeda atau meja jadi kan harus orang-orang mereka apa sejus beliau ada sepeda listrik ini mungkin. Yang penting anak ini milih. Setiap langkah kaki, setiap bensin motor yang ibu-ibu keluarkan dari rumah ke sini, semuanya bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin berkat anak tengah ini kita sebagai anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkat anak tengah ini ibu-ibu kita sebagai orang